Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Sistem Kardiovaskular. Perkenalkan, nama saya Ino Febrianti dengan nomor NIM 11-300-22-105. Dan kelompok saya Galuh Chandrarini dengan nomor NIM 11-300-22-100. Tanti Nurjana 11-300-22-103. Bella Aprilia Hidayat dengan nomor NIM 11-300-22-111. Sistem kardiovaskular dibagi menjadi 3, yaitu darah, anatomi fisiologi jantung, dan sistem peredaran darah. Yang pertama, pengertian darah. Darah adalah jaringan penyambung khusus yang terdiri atas sel-sel dan banyak interstitel ekstersel. Fungsi sebagai alat pengangkut gas pernafasan, oksigen, dan karbon dioksida, air, zat makanan atau nutrisi, dan hormon. Darah terdiri dari 3 jenis elemen seluler khusus. Ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sel darah merah atau disebut juga eritrosit. Eritrosit tidak memiliki inti. Berbentuk cakram bokonkav. Makrosit, eritrosit dengan garis tengah berukuran lebih dari 9 mikrometer. Mikrosit, eritrosit dengan garis tengah ukuran kurang dari 6 mikrometer. Berusia 120 hari. Sel darah putih atau yang disebut juga leukosit. Yang pertama, peran dari sel darah putih yaitu pertahanan seluler, hormonal organisme, dan pembentukan antibodi. Dan yang kedua, berdasarkan granul, granulosit dan agranulosit. Yang ketiga, berdasarkan morfologi. Yang pertama, monokuler dan polimorfonakuler. Dan yang keempat, berdasarkan asal mula. Sel-sel myeloid dan sel-sel limfoid. Macam-macam leukosit. Yang pertama, neutrofil, memiliki satu inti yang terdiri atas 2-5 lobus. Berperan dalam garis depan pertahanan seluler terhadap invasi kuman. Yang kedua, eosinofil, inti berlobus 2 dengan granul warna merah, berfungsi melakukan fagositosis terhadap kompleks antigen infeksi parasit. Yang ketiga, basofil, berinti 1 dan berbentuk pilinan irregular, memiliki sitoplasma dengan granula berukuran besar. Dan yang keempat, limfosit, sel spiris dengan garis tengah 6-8 mikrometer, membawa reseptor yang mengikat antigen pada membran dan menunjukkan letak imunoglobulin. Macam-macam leukosit. Monosit, yang pertama berasal dari sumsum tulang. Yang kedua, sitoplasma berupa basofilik mengandung granul azurofilik. Yang ketiga, terletak di konsentrik. Dan yang keempat, berbentuk tapal kaki kuda. Yang kelima, berinti oval. Yang keenam, garis tengah berukuran 9 sampai dengan 12 mikrometer. Jantung. Definisi jantung. Jantung merupakan organ muskuler yang dapat berkontraksi secara ritmis. Jantung adalah berfungsi sebagai pompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam organ mediastinum rongga dada, yaitu di antara paru-paru. Lapisan jantung.
Anatomi fisiologi jantung. Endokardium mengandung vena, saraf, dan cabang sistem pengatur impuls. Miokardium terdiri atas sel-sel otot jantung. Yang pertama, sel-sel kontraktil dan sel-sel penghantar impuls. Epikardium merupakan membran serosa jantung, dilapisi oleh eptil mesotel. Perikardium berfungsi melindungi terhadap penyebaran infeksi. Perikardium dibedakan menjadi dua, yaitu perikardium paritel atau yang disebut sebagai luar, dan perikardium visceral atau yang disebut sebagai dalam. Kutub jantung. Kutub jantung dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, kutub atrioventrikuler kanan, terbuka jika sistole berkontraksi. Kutub atrioventrikuler kiri, terbuka ketika darah dengan oksigen dan atrium kiri mengalir ke ventrikel kiri. Dan yang ketiga, kutub semilunaris pulmonalis. Dan yang keempat, kutub semilunaris outra. Sirkulasi dari jantung. Baik, saya akan mengambil alih presentasi hari ini dan saya akan menjelaskan mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tertutup yang berfungsi mengerahkan dan menyebarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh yang kemudian dikembalikan ke jantung. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu yang pertama adalah arteri, pembuluh kapiler, dan pembuluh vena. Terdapat perbedaan pada pembuluh arteri dan pembuluh vena. Apabila pada pembuluh vena terdapat valve atau katup, maka pada pembuluh arteri tidak memiliki. Pembuluh arteri sendiri memiliki fungsi sebagai transit bagi darah dari jantung ke berbagai organ, kemudian sebagai reservoir tekanan untuk menghasilkan gaya pendorong bagi darah ketika jantung dalam keadaan relaksasi. Jenis arteri terdapat 3. Yang pertama, arteri sedang, yang mengandung sabut elastis di dalam tunika media. Pada arteri sedang terdiri dari tunika media, mengandung sabut-sabut otot polos yang berperan mengatur diameter dan mengontrol aliran darah ke bagian tubuh yang berbeda. Yang terakhir yaitu arteri kecil, di mana berfungsi mengontrol pengisian vas kapilar, berperan pada tekanan arterial di dalam sistem vaskular. Terdapat 3 macam pembuluh vena, yaitu diantaranya vena cava inferior, vena cava superior, dan vena pulmonalis. Pada pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran cairan, zat makanan, kemudian pertukaran elektrolit, hormon, darah, serta cairan interstitial. Pembuluh darah memiliki lapisan dinding yang tipis yang terdiri dari lapisan sel endotel dan memiliki sirkulasi darah pada pembuluh kapiler. Pada pembuluh darah juga terdapat lapisan dinding pembuluh darah, yaitu lapisan terluar yang disebut oleh tunika adventitia, di mana lapisan tersebut terdiri dari jaringan ikat longgar yang sering menyatu dengan pembuluh darah, saraf, dan organ di sekitarnya. Kemudian pada lapisan bagian dalam terdapat tunika intima yang terdiri dari endotelium, terletak di atas membran basal dan lapisan tipis jaringan ikat. Dan yang ketiga yaitu tunika media. Tunika media merupakan lapisan bagian tengah yang terdiri dari otot polos, kolagen, dan jaringan elastik yang berfungsi memperkuat pembuluh, mencegah peningkatan darah yang eksplosif. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jaringan epitel. Jaringan epitel tersusun dari sel-sel sejenis yang menutupi permukaan luar dan dalam organ tubuh yang berbentuk tubulus maupun kavum. Sel-sel epitel diketahui dapat berprolifera. Jaringan epitel tidak berdiri terlepas
tetapi melekat erat pada jaringan di bawah deretan sel yang disebut membran basalis. Jaringan epitel sendiri berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh dan menyusun bagian terluar organ. Embriologi jaringan epitel berasal dari 3 macam embryonic germ layer, yaitu yang pertama lapisan ectoderm. Lapisan ini melakukan lekukan ke dalam otak serta medula spinalis dan sisanya membentuk jaringan epitel pada epidermis, mukosa mulut, dan indera perasa. Kemudian terdapat juga lapisan endoderm yang terdapat pada dinding duodenum, dan terakhir juga terdapat lapisan mesoderm. Mesoderm sendiri dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu endotelium yang merupakan susunan sel yang membatasi permukaan dalam pembuluh darah, jantung, dan pembuluh limfa. Dan yang kedua yaitu mesotelium yang merupakan susunan sel yang membatasi rongga tubuh yang menutupi beberapa organ seperti peritoneum, pleura, dan perikardium. Pengelompokan jaringan epitel sendiri terdapat epitel kubus selapis, kemudian epitel kubus berlapis banyak yang bedanya apabila pada epitel kubus selapis terdiri dari satu sel yang berbentuk kubus, dan pada epitel kubus berlapis banyak tersusun dari beberapa atau lebih dari satu lapisan epitel yang berbentuk kubus. Kemudian terdapat juga epitel pipi selapis dan epitel pipi berlapis banyak. Ada juga epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis banyak, dan epitel silindris berlapis semu bersilia. Terdapat juga epitelium transisional atau yang disebut juga epitel peralihan. Epitel peralihan sendiri tersusun dari sel-sel yang bentuknya berubah-ubah atau tidak pasti. Pada bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris. Bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral, dan bagian permukaan dalam terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipi. Terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya ureter, vesika, urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Epitelium kelenjar tersusun dari sel-sel epitelium khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Ada 2 macam kelenjar, yaitu kelenjar eksokrin, di mana kelenjar tersebut yang menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh, dan hasilnya dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim atau musin. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar endokrin, di mana kelenjar tersebut menyalurkan sekretnya ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa, dan hasil dari sekret tersebut berupa hormon. Jaringan otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang involunter. Terdapat pada miokardium, memiliki banyak inti sel, panjang sel berkisar 85 sampai 100 mikron. Diameter sel berukuran sekitar 15 mikro. Sel pacu jantung. Sel pacu jantung disebut kardiomiosite atau miokardiokteal. Kardiomiosite merupakan sel yang menyusun otot jantung. Organel sel mitokondria. Organel sel ini berfungsi sebagai penghasil energi, di mana eksistensi mitokondria ini pada sel sangatlah penting. Apabila mengalami kerusakan, maka dapat menyebabkan sel menjadi mati. Bentuknya elips dan terdiri atas 2 lapisan membran sel, di antaranya membran terluar terdiri dari lapisan protein dan lipid dengan rasio 50:50, dan membran sel terdalam terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan 80:20. Kemudian memiliki komponen DNA, di mana bentuk DNA tersebut berbentuk sirkular atau bisa disebut dengan plasmid. Plasmid ini hanya dimiliki oleh organisme prokariota dan bakteri yang merupakan salah satunya. Jika dilihat dari membran sel, lapisan pada mitokondria ini mempunyai lipatan bernama krista yang sangat mirip dengan lipatan membran pada bakteri, disebut mesosom. Kemudian ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ada juga fungsi ribosom primer, yaitu memproduksi protein serta sintesis
protein dalam sel. Sel perlu memproduksi protein supaya mampu mempercepat proses biologis yang dilalui serta dapat berfungsi dengan baik. Lalu mampu membentuk protein untuk dipergunakan oleh sel, dan pembuatan protein tersebut terjadi di bagian sitosol. Sementara itu, bagian luar sel terdapat yang diproduksi oleh retikulum endoplasma. Selanjutnya, aparatus Golgi atau biasanya disebut dengan badan Golgi. Nah, aparatus Golgi ini adalah suatu organel sel yang berfungsi sebagai ekresi sel. Aparatus Golgi ini berukuran tidak sekecil organel sel lainnya, sehingga bisa dilihat hanya dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Aparatus Golgi pertama kali ditemukan oleh Camillo Golgi. Beliau merupakan seorang histologi dan patologi yang berkebangsaan Itali. Lalu fungsi dari aparatus Golgi ini yaitu membentuk vesikula atau kantung, membentuk membran plasma, kemudian tempat memodifikasi protein, menyaring dan mengumpulkan berbagai molekul, transport lipid, pembentukan lisosom, serta pembentukan akrosom dan spermatozoa. Yang terakhir, ada juga lisosom. Lisosom ini merupakan suatu organel sel berbentuk bulat dan terkait dengan membran. Mempunyai diameter kurang lebih 0,25 sampai 0,5 mikrometer. Mengandung hidrolase asam. Enzim-enzim tersebut yang merombak protein, asam-asam nukleat, serta karbohidrat pada pH asam. Lisosom ini terbentuk dari pertunasan dan badan Golgi, disebut lisosom primer. Ada juga fungsi lisosom utama, yaitu untuk pencernaan intrasel. Ada juga ciri lisosom, yaitu dengan adanya kandungan di berbagai enzim hidrolase. Ciri-ciri dari lisosom ini yaitu adanya kandungan di berbagai enzim hidrolase. Peran sendiri dari lisosom ini ada 3 macam, diantaranya endositosis, di mana endositosis tersebut adalah pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis sendiri, yang kemudian materi ini akan dibawa ke vesikel kecil serta tak beraturan yang bisa disebut endosom awal. Ada juga autofagi untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri. Yang terakhir yaitu fagositosis, ialah proses pemasukan partikel ukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Lalu fagosom akan berfungsi dengan enzim hidrolitik dari trans-Golgi dan akan berkembang menjadi lisosom atau endosom lanjut. Salah satu ciri dari lisosom yaitu dengan adanya kandungan di berbagai enzim hidrolase seperti fosfatase, nuklease, hidrolase, protase, dan enzim-enzim untuk perombak lipida.